Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Kudus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berikutnya ya. Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Untuk hari ini kita ngobrol tentang hasil observasi yang telah dilakukan Pak Firdaus ya. Jadi ini pasca observasi. Ya. Setelah Pak Firdaus kemarin melakukan observasi di kelas bersama kelas 10 TKR 3 kalau tidak salah, kaitannya tentang dasar kejuruan itu ya Pak ya. Ya. Saya ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan Pak Firdaus, menanyakan tentang perasaan Pak Firdaus setelah Pak Firdaus mengajar di kelas. Saya melakukan pengamatan atau observasi dari awal pelaksanaan sampai selesai pelajarannya. Itu bagaimana Pak perasaan Pak? Ya, saya merasa setelah di observasi kemarin saya merasa senang ya, terutama karena apa, saya menjadi lebih tahu lagi apa kelemahan dan kekurangan saya, sehingga nanti ke depannya saya bisa berusaha untuk membenahi kekurangan tersebut. Ini Pak. Terima kasih Pak. Jadi di observasi senang lah ya Pak ya, bisa ada yang observer. Yang kedua Pak, untuk area pengembangan ya, kompetensinya itu nanti tahapan berikutnya itu seperti apa untuk area pengembangan kompetensi? Nah, yang kemarin kita sudah sepakati di pra observasi ya. Itu saya berharap pada bagian peningkatan pengetahuan kalau kompetensi siswa itu bisa lebih meningkat, sehingga siswa ketika belajar itu tidak hanya istilahnya hadir saja di kelas, tapi dia ketika ditanya juga bisa menjawab materi yang sudah saya berikan dengan strategi yang saya sampaikan kemarin, dengan penggunaan media yang bervariasi, kemudian adanya problem posting kemarin yang masalah, sehingga diharapkan pengetahuan itu nanti bisa meningkat. Pengetahuan siswa terhadap materi saya bisa lebih meningkat lagi, seperti itu Pak. Oke, jadi untuk area pengembangan kompetensinya siswa itu harapannya lebih meningkat dalam ya, lebih meningkat lagi, bisa menjawab pertanyaan ataupun dari strategi yang sudah Pak Firdaus berikan ke siswa. Ya, jadi nggak cuma datang kok di kelas, entah itu kami atau lain-lain, tapi kan juga Aktif, mau aktif dan diperhatikan. Oke. Terus yang ketiga Pak Fir, yang ketiga itu keberhasilan pengembangan kompetensinya itu apa yang sudah dilakukan itu? Ya. Setelah melakukan belajar kemarin, saya merasa pengembangan dalam hal manajemen waktu. Jadi saya menjadi lebih tahu bagaimana agar siswa itu tidak mudah semu dalam pembelajaran, sehingga saya memberikan porsi-porsi waktu untuk setiap materi yang kita berikan, misalnya dengan diawali penayangan video misalnya, durasinya kita atur ya. Kemudian setelah itu pada waktu berikutnya kita ganti dengan tugas kelompok dengan KPJ, atau sekali waktu kita masih dilakukan secara teori, atau bahkan mungkin kita beri waktu khusus ya, dalam artian untuk selingan kita ngasih informasi atau mungkin presentasi. Biar pengembangannya jelas ya Pak Fir ya. Jadi bagaimana untuk manajemen waktunya itu ya, manajemen waktu dalam pembelajaran. Berikutnya Pak Fir, setelah
melakukan observasi oleh Pak Petrus praktekkan langsung dan saya lihat sendiri apakah mungkin ada kendala mungkin Pak? Kalau ada kendalanya itu seperti apa misalkan kalau ada kemarin ketika kerja kelompok terutama itu karena mungkin masih kelas 10 itu ada yang masih belum bisa bergabung 100% dengan kelompoknya. Biasanya masih aktif kan, masih sungkan, masih malu, ya, karena merasa baru kenal gitu. Jadi dia kurang aktif dalam kegiatan kelompok. Kemudian ada juga siswa itu ketika dia presentasi ya, maju mempresentasikan hasil diskusi ya, itu dia belum mengeksplor kemampuannya sendiri secara maksimal, alias ketika diskusi itu masih banyak yang 95% mungkin itu mengandalkan HP atau internet. Jadi kalau istilahnya explore browsing ya, apa kemampuannya sendiri itu nggak digali dulu, tapi langsung tahu-tahu browsing. Jadi pemahaman dalam dirinya itu ya pintar ya nggak dirinya 100% ya, tapi dia cenderung mengandalkan internet atau media yang ada daripada kemudian dia bisa memahami lebih banyak. Yang dua itu. Terima kasih. Adalah yang terakhir nih Pak Petrus. Nah, mungkin dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan Pak Petrus tadi tentang perasaan, area pengembangan, keberhasilan maupun kendala, dan jelas sekali Pak Petrus menyampaikan rencana untuk tindak lanjut atau rencana untuk realisasi ke depannya nanti seperti apa? Ya, dari kendala yang kita temui dalam pembelajaran, ya mungkin ke depannya saya lebih pada pendekatan pada siswa. Jadi berusaha untuk memberikan motivasi ya, atau mungkin mencari tahu dulu alasannya kenapa masih malu-malu belum bisa begitu aktif dalam kelompok, sehingga nanti bisa ditemukan untuk motivasi biar dia lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk kendala ya tadi yang masih menggunakan media, ya sebenarnya nggak masalah menggunakan internet dalam menyelesaikan tugas, tapi untuk kedepannya kita akan lebih menekankan, kita latihan terus menerus dengan metode yang kita gunakan, yakni untuk lebih mengeksplor kemampuan diri sendiri sebelum nanti menggunakan media-media yang ada seperti yang ada di HP maupun di internet. Jadi dilatih terus, sebenarnya di training terus. Drill seperti drill ya. Oke, terima kasih Pak Petrus. Dari beberapa pertanyaan pasca observasi hari ini, dari yang terakhir ini paling menarik menurut saya. Jadi melakukan pendekatan ke siswa dan agar anak itu bisa mengeksplor dirinya. Iya. Jadi kemampuan dirinya itu seperti apa kan tidak serta-merta itu menggantungkan pada internetnya, tapi mengeksplor dirinya dan membutuhkan latihan-latihan yang sering dilakukan. Mantap Pak Petrus. Terima kasih untuk hari ini ya Pak Muhammad Petrus sudah mau berkenan untuk mau berkenan dalam pasca observasi. Semoga harapannya kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi Pak Petrus ya. Saya juga terima kasih sudah membantu sehingga jadi tahu ya, untuk meningkatkan pembelajaran saya. Terima kasih. Cukup ya Pak Petrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.